Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk mempresentasikan Depo Payment App, Payment System Service Provider. Ini beserta saya membangun ini dengan tim saya yang bernama Tandrian 2021 0801 208 dan Nizar Hilmi 2021 0801 373 Marcel Berlano 2021 0801 206. Aplikasi Depo ada beberapa tahap. Pertama, proses bisnis Depo sebagai aplikasi penyedia jasa sistem pembayaran melibatkan tahapan utama untuk mengelola transaksi pembayaran antara pengguna dan penyedia jasa. Berikut adalah rangkuman proses bisnis untuk umum dilakukan oleh aplikasi penyedia jasa sistem pembayaran seperti Depo. Ada beberapa tahapan seperti proses bisnis, use case, activity diagram, sequence diagram, class diagram, dan hasil akhirnya user interface design. Depo adalah sebuah aplikasi penyedia jasa sistem pembayaran yang dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam melakukan transaksi keuangan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai jenis pembayaran, seperti pembayaran tagihan, transfer uang, dan pembelian di toko fisik. Ini adalah proses bisnis Depo App Payment. Proses bisnis Depo Payment ada 6 tahap, seperti pembayaran dan verifikasi pengguna. Pengguna mendaftar sebagai anggota Depo dengan menyediakan informasi pribadi dan mengaitkan akun mereka dengan metode pembayaran yang valid, seperti kartu kredit atau rekening bank. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan kebebasan identitas pengguna dan keamanan transaksi. Kedua, ada integrasi dengan mitra penyedia jasa. Depo melakukan integrasi dengan mitra penyedia jasa seperti perbankan, lembaga keuangan, dan merchant yang menerima pembayaran melalui aplikasi ini. Ini melibatkan perjanjian kerjasama dan teknis untuk menghubungkan sistem Depo dengan sistem mitra agar dapat mengirim dan menerima data transaksi dengan aman. Ketiga, ada pembayaran dan penagihan. Pengguna melakukan pembayaran melalui aplikasi Depo, baik melalui transfer, bank, kartu kredit, atau metode pembayaran lainnya yang didukung Depo menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna memasukkan detail pembayaran dan mengkonfirmasi transaksi. Setelah transaksi selesai, Depo mengirimkan instruksi pembayaran ke mitra penyedia jasa terkait, seperti mengirim dana ke rekening merchant yang bersangkutan. 4, ada manajemen keuangan. Depo bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola dana yang mengalir aplikasinya. Ini menyediakan pelacakan pembayaran masuk dengan keluar, pemrosesan pengambilan dana, dan manajemen risiko keuangan. Kelima, ada pelaporan dan analisis. Depo menghasilkan laporan transaksi yang terperinci untuk pengguna dan mitra penyedia jasa. Data ini dapat digunakan untuk analisis berbisnis, pemantauan kinerja, dan pengambilan keputusan strategis. Keamanan, ada yang keenam, ada keamanan dan keandalannya. Depo harus menjaga keamanan dan pengguna dan transaksi. Mereka menggunakan enkripsi dan protokol keamanan yang tepat untuk melindungi informasi sensitif dan mencegah akses yang tidak sah. Pentingnya untuk dicatat bahwa Depo adalah proses bisnis yang terlibat dalam aplikasi penyedia jasa sistem pembayaran. Ada diagram use case pengguna aplikasi Depo, sebuah aplikasi penyedia sistem pembayaran. Inilah ada diagram use case-nya. Pengguna aplikasi Depo sebuah aplikasi pembayaran ya. Aplikasi Depo ada diagram use-nya dan penjelasannya saya agar jabarkan sebagai berikut. Satu, pembayaran tagihan. Penggunaan Depo dapat menggunakan aplikasi ini untuk membayar tagihan mereka secara mudah dan cepat. Misalnya, mereka dapat membayar tagihan listrik, air, telepon, atau internet langsung melalui aplikasi Depo. Pengguna hanya perlu memasukkan detail tagihan dan melakukan pembayaran melalui metode yang tersedia, seperti kartu kredit atau transfer bank.
Kedua, pembayaran e-commerce. Aplikasi Depo dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dalam transaksi e-commerce penggunaan dalam membeli produk atau layanan dari merchant yang bekerja sama dengan Depo dan melakukan pembayaran langsung melalui aplikasi ini. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian online dengan mudah tanpa harus melakukan rincian pembayaran mereka setiap kali. Tiga, ada transfer uang. Pengguna Depo dapat mentransfer uang kepada pengguna lain yang juga menggunakan aplikasi Depo. Mereka hanya perlu melakukan jumlah yang ingin mereka transfer dan memiliki penerima dari daftar kontak mereka. Transfer uang tersebut dapat dilakukan dalam hitungan detik dan langsung masuk ke akun Anda. Keempat, ada pembayaran di toko fisik. Depo juga dapat digunakan sebagai metode pembayaran di toko fisik yang bekerjasama dengan aplikasi tersebut. Pengguna dapat memindai kode QR yang diberikan oleh toko menggunakan aplikasi Depo. Dan pembayaran akan diproses secara instan. Ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran di tempat-tempat seperti restoran, toko, retail, atau tempat hiburan. Kelima, ada top up. Aplikasi Depo juga memungkinkan pengguna untuk melakukan top up saldo digital seperti pulsa, telepon, atau saldo e-wallet. Pengguna dapat mengisi ulang saldo mereka melalui aplikasi dan melakukan pembayaran digital dengan mudah. Keenam, ada pembayaran tagihan berlangganan. Depo dapat dilakukan untuk membayar tagihan berlangganan bulanan seperti langganan TV kabel, streaming musik, atau platform streaming video. Pengguna dapat mengatur pembayaran otomatis melalui aplikasi Depo, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang kelambatan pembayaran atau memasukkan detail pembayaran setiap bulannya. Penggunaan aplikasi Depo ini memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam melakukan berbagai jenis pembayaran dan transaksi keuangan. Activity diagram. Ini activity diagram untuk merangkai aplikasi Depo. Ada 9 langkah dalam activity diagram aplikasi Depo. Yang ke satu, dimulai dengan langkah-langkah awal, yaitu memulai proses pembayaran, pemilihan jenis transaksi, melakukan detail pembayaran, proses pembayaran, verifikasi pembayaran, tampilkan konfirmasi pembayaran, selesai transaksi, cetak atau kirim struk, dan selesai proses pembayaran selesai dan diagram aktivitas berakhir. Dan ini ada yang untuk aplikasi Depo, sebuah aplikasi penyedia jasa sistem pembayaran. Berikut diagram urutan untuk aplikasi Depo. Berikut langkah-langkah dalam sequence diagram aplikasi Depo. Yang ke satu, pengguna memiliki jenis transaksi yang ingin dilakukan seperti pembayaran atau transfer uang. Yang kedua, pengguna memasukkan detail pembayaran seperti jumlah pembayaran atau informasi penerima. Ketiga, aplikasi Depo memproses pembayaran dan mengirim permintaan pembayaran ke mitra penyedia jasa terkait. Keempat, mitra penyedia jasa menerima pembayaran, memverifikasi transaksi, dan mengirim konfirmasi pembayaran ke aplikasi Depo. Kelima, aplikasi Depo menampilkan konfirmasi pembayaran kepada pengguna, termasuk rincian transaksi. Keenam, jika pembayaran berhasil, aplikasi Depo menyelesaikan transaksi dan menghasilkan struk pembayaran. Ketujuh, pengguna menerima struk pembayaran atau opsi untuk mengirim struk tersebut melalui email atau pesan. Kedelapan, transaksi selesai. Sequence diagram di atas memberikan gambaran urutan pesan dan interaksi antara pengguna, aplikasi Depo, dan mitra penyedia jasa dalam proses pembayaran. Diagram ini membantu untuk memahami bagaimana komunikasi terjadi antara entitas yang terlibat dalam sistem pembayaran. Berikut kelas diagram. Diagram kelas untuk aplikasi Depo, sebuah aplikasi penyedia jasa pembayaran.
Kelas dalam kelas diagram dari Depo, kelas diagram di atas menggambarkan hubungan antara kelas-kelas yang terlibat ke dalam aplikasi Depo. Kelas pengguna memiliki relasi dengan kelas pembayaran untuk melakukan detail pembayaran, sedangkan kelas pembayaran tidak memiliki relasi langsung pada mitra pembayaran. Aplikasi Depo menggunakan kelas mitra pembayaran untuk berinteraksi dengan mitra penyedia jasa sistem pembayaran. Berikut hasil dari kelompok kami yaitu user interface design. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Bila topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.